Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu sekalian, setelah kita naik kereta cepat Haramain Express ya selama kurang lebih 2 jam kurang, alhamdulillah kita sudah tiba di kota Madinah Al Munawwarah. Bismillahi Bismillahi tawakkaltu ala Allah tawakkaltu ala Allah wala haula wala haula wala quwwata wala quwwata illa billahil aliyyil azim. illa billahil aliyyil azim. Bismillahi Bismillahi majraha majruha wa mursaha wa mursaha inna rabbi inna rabbi laghafurur rahim. laghafur. Belum. Jangan. Mungkin itu dulu Ustaz, Bang Inten ya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kan jadi kenal ya, jadi tahu. Ternyata beliau berangkat sendiri. Nah, Saya Iriansyah, tapi biasa dipanggil Bang Ir. Kalau di situ namanya di catatan ya, namanya Sartika, tapi kalau panggilannya Nia. Rosalita, panggilannya Rosalita juga. Saya sendiri, tapi udah punya suami, nggak bisa pergi nemenin karena ada satu halangan. Saya Esmeralda, tadi Rosalita, saya Esmeralda. Jadi kita nama-nama telenovela gitu. Kalau saya lahirnya, kalau lahirnya saya tahun 98, berarti memang bapak saya inspirasi dari telenovela. Tapi padahal enggak, saya lahir sebelum itu. Perkenalkan, nama saya Dede Wahyu, biasa dipanggil Kang Dewa. Asli saya dari, kalau sesuai KTP mah di Kebon Bibit, tapi kalau rumah di Cikadut. Kenalkan bapak-bapak, ibu-ibu semua, nama saya Ujang Nur Sam, biasa dipanggil Ujang. Sudah banget ya. Saya kelahiran di Tasik, besarnya di Lampung, kembali lagi ke Bandung, sampai sekarang sudah menetap di Bandung, alhamdulillah. Saya berangkat bersama bapak saya, ini sebelah saya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran, kesehatan, sampai kembali ke tanah air lagi yang itu, Pak. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aceh Purwana ya. Jadi asli memang dari Tasik, cuman kelahiran Lampung sih. Jadi besarnya di Lampung. Orang tua dulu tahun 50 ya sebagai pembuka dari provinsi Lampung. Saya tinggal di Sumber Jaya, Lampung Barat. Alhamdulillah kami yang pertama ya, Pak Ustadz. Mudah-mudahan dorongan bimbingannya ya, mudah-mudahan nanti ke depannya ya, insya Allah bisa melaksanakan lagi. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ismet, namanya bukan nama Sunda, tapi sebetulnya saya lahir di Bandung. Jadi saya hari ini berangkat bersama istri saya.
Ada yang berdua tuh, Bu. Wabi pengotokan, Pak. Beneran? Nah, berdua. Enggak. Bu, Hai Bapak. Gak apa-apa, belakangnya ada orang, Pak. Terame apa taya iya manya. Terame taya iya mah tuh. Kebela. Dia tuh. Hari Sabtu. Hari ini kita berada di Sulaiman Express. Kereta cepat, kereta Jeddah Madinah. Jeddah Madinah. Saksikan di YouTube nanti ya. Ada gitu YouTube dong. Oh iya. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safari wa ka'abatil manzuri wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala syukur mari kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu sekalian. Setelah kita naik kereta cepat Haramain Express ya selama kurang lebih 2 jam kurang, alhamdulillah kita sudah tiba di kota Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bersinar, kota yang bersinar dan juga menyinari. Dan insya Allah bos sekalian, dari stasiun Madinah menuju ke hotel ditempuh kurang lebih sekitar, mudah-mudahan tidak macet, sekitar setengah jaman. Insya Allah pada saatnya kita bisa bertepatan dengan buka sahur kita di restoran Hotel Madinah. Dan hotel yang akan kita gunakan insya Allah sesuai yang disampaikan ketika manasik umrah, yaitu Hotel Al-Haram. Jarak dari Hotel Al-Haram ke Masjid Nabawi tidak jauh ya, kurang lebih sekitar 50 meteran, kurang lebih ya 50 sampai 100 meteran, tidak jauh Bapak sekalian. Insyaallah hotel kita akan kita gunakan Al-Haram selama 3 malam kita berada di Hotel Al-Haram. Dan malam ini adalah malam yang pertama kita berada di kota Madinah. Madinah ini adalah tempat yang ditinggali oleh baginda Rasulullah SAW. Kurang lebih beliau tinggal di Madinah ini selama 10 tahun ya, sampai beliau wafat di kota Madinah. Beliau sebetulnya sangat mencintai kota Mekah. Beliau sebetulnya tidak ingin, waktu di awal tidak ingin pindah ke hijrah ke Madinah.
Dan karena di Mekah situasi kondisinya yang tidak diharapkan, bahkan Rasulullah SAW dikejar-kejar, direncanakan akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Beliau berniat berencana hijrah ya, walaupun sebelum hijrah ke Madinah ini beliau pun pernah mencoba ya hijrahnya ke kota Taif, yang mana sewaktu kecil beliau pernah tinggal di Taif. Namun apa yang dibayangkan oleh Rasulullah membayangkan bahwa orang-orang yang berada di Taif itu akan menerima dakwahnya. Ternyata ketika beliau hijrah pindah ke Taif, apa yang terjadi? Justru beliau ditolak dakwahnya oleh orang-orang Taif. Bahkan beliau sampai dilempari batu ya, sampai beliau pun berdarah-darah di kota Taif. Akhirnya beliau kembali ke Mekah, dan setelah dari Mekah beliau berencana dengan sahabatnya yang sangat setia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, berencana hijrah ke kota Madinah ya, ke kota Madinah yang alhamdulillah sekarang kita sudah berada di kota Madinah, dan kita pun insya Allah akan menetap atau berdiam atau berkunjung atau menginap di Madinah ini selama 3 malam ya insya Allah. Dan sekalian, Madinah ini adalah kota Nabi, kota Rasul, karena beliau tinggal kurang lebih sekitar 10 tahun sampai beliau pun wafat di kota Madinah. Dan dari Madinah lah baru sekalian dakwah Islam terus berkembang ke seluruh pelosok negara di dunia. Dan juga kita bisa menikmati sekarang di kota Madinah Al-Munawwarah dengan berbagai keutamaan ya di Madinah. Yang pertama adalah Masjid Nabawi itu sendiri ya. Masjid Nabawi, kata Rasulullah SAW, salatu fi masjidi hada khairun min alfi salati fi ma siwahu ilal masjidil haram. Salat di masjidku, kata Rasul, lebih utama 1000 kali lipat dibandingkan masjid-masjid yang lainnya, kecuali di Masjidil Haram. Nah, juga kita bisa melaksanakan tarawih berjamaah dengan Imam Masjid Nabawi. Dilanjutkan nanti insya Allah kita juga akan melaksanakan sahur ya di hotel, dan sholat tahajud juga masih bisa dilaksanakan. Dan di Masjid Nabawi sekalian, azan itu biasanya 2 kali ya. Jadi ada azan awal biasanya 1 jam sebelum sholat subuh ya, sebelum azan subuh, dan nanti azan untuk sholat subuhnya itu sendiri. Dan setelah azan awal itu masih bisa melaksanakan sholat tahajud ya, sampai sebelum azan subuh. Jadi silahkan Bu sekalian, kalau mau memperbanyak sholat sunnah yang lainnya silahkan ya. Dan Bapak sekalian, ada keutamaan juga ya, 2 rakaat sebelum subuh atau salat sunat fajar ya, itu mempunyai keutamaan yang luar biasa walaupun hukumnya sunnah ya. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar ataupun 2 rakaat sebelum subuh maka lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu hanya 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh. Makanya insya Allah kita selama di Masjid Nabawi ini, selama di kota Madinah ini, kita akan melaksanakan salat fardu, salat wajib, dan juga salat sunnah yang lainnya, terutama salat sunat fajar, salat sunat sebelum subuh 2 rakaat, karena lebih baik daripada dunia dan isinya. Ketika bos sekalian setelah salat subuh ya, kalau nanti paginya tidak ada acara ziarah, Bapak Ibu sekalian juga bisa lanjut ya. Salat sunnah banyak ya, ada salat tarawih ya, karena kita di bulan suci Ramadan, ada salat witir, salat tahajud, salat hajat, salat taubat, salat istikharah, salat duha ya, salat rawatib yang tadi saya sampaikan, salat mutlak, salat sepuluh wudu, salat tahiyatul masjid ya. Banyak sekali salat yang bisa kita lakukan selama kita di Masjid Nabawi. Yang kedua, agenda Ramadan dan juga agenda umrah kita, dan ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan, maka perbanyaklah membaca Al-Quran, memperbanyaklah tilawah Al-Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran. Insya Allah Alif Lam Mim itu bukan 1 huruf ya, Alif Lam Mim itu 3 huruf.
Satu huruf kita membacanya mendapatkan 10 kebaikan. Apalagi sekarang ya pahalanya dilipat gandakan. Maka perbanyaklah kita membaca Al-Quran. Insya Allah dengan membaca Al-Quran, jiwa dan hati kita akan lebih tenang, lebih tentram, karena Al-Quran adalah yang akan menemani kita ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berada di alam kubur, maka sebagai cahaya yang akan menerangi kita, yang akan menemani kita, bukan istri kita, bukan suami kita, bukan orang-orang tercinta kita. Ternyata yang akan menemani kita di alam kubur adalah Al-Quran. Untuk itu Bapak sekalian, selama di Madinah, di Mekah, mari kita sama-sama memperbanyak membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, ya, insya Allah setiap huruf yang kita baca sekemampuan kita insya Allah akan menjadi cahaya kita nanti ketika kita menghadap Allah di alam kubur kita. Insya Allah akan menjadi teman, sahabat, cahaya yang menerangi alam kubur kita. Insya Allah ya, kita targetkan Bapak sekalian senantiasa istiqomah untuk rajin membaca Al-Quran di waktu-waktu luang setelah sholat ya, ataupun di waktu-waktu kosong tanpa kegiatan. Kita perbanyak sholat dan juga memperbanyak tilawah Al-Quran. Insya Allah Bapak sekalian, tinggal beberapa menit kita sudah sampai di Hotel Al-Haram. Waktu ya yang ujung biasa. Ada lagi? Berapa lagi? Mana lagi? Bapak sudah? Bapak 145 ya.